Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim kami akan menjelaskan tentang data statistik pemilih di Desa Toyarja, Kabupaten Purbalingga saat Pilkada 2024. Adapun anggota kami dengan saya sendiri, Siti Madinah Halim Siregar dengan NIM 23111102243, ada Anasya, Saya Nasya Mulafidatus Zahra dengan NIM 231102246. ada Wapik, silakan. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Azizah dengan NIM 231102270. Ada Sahrul, Saya Syahrul Ramadhani dengan NIM 23111102261. dan ada Lisa, silakan. Perkenalkan, nama saya Molly Salvitasari dengan NIM 23111102259. Di sini akan dijelaskan oleh Anasya. Silakan Anasya. Oke, jadi pendahuluan kita yaitu untuk data tugas besar statistika kali ini yaitu menggunakan data statistik pemilih di di TPS Desa Toyareja yang mencakup informasi demografis seperti jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dan usia serta tingkat pendidikannya. Dengan memahami komposisi pemilih ini, KPU Purbalingga tuh dapat merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih pemuda, pemula, dan wanita. Kami menggunakan observasi langsung untuk mendapatkan data yang dilakukan pada hari Rabu 1 Januari 2025 bersama Ketua PPS atas nama Lian Purwanti di Desa Toyareja. Mungkin langsung saja kita ke sebaran distribusi datanya. Yang pertama kita menggunakan histogram. Histogram tersebut menunjukkan distribusi usia pemilih di Desa Toyareja dengan sumbu horizontal atau X itu mewakili rentang usia sekitar 20-100 tahun dan sumbu yang vertikal itu yang Y menunjukkan frekuensi atau jumlah pemilih dalam setiap rentang usia. Mayoritas pemilih berada dalam rentang usia 40 hingga 70 tahun dengan puncak frekuensi tertinggi di usia 50 hingga 60 tahun. Sebaliknya, rentang usia dengan frekuensi terendah yaitu 80 hingga 90 tahun. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih berada dalam kelompok usia menengah hingga lanjut, dengan jumlah pemilih yang lebih sedikit di usia yang lebih muda dan sangat tua. Di sini juga kita menggunakan bahasa R ya, di mana kita menggunakan kode HIS untuk mengenerate histogram, yang di mana kita mengambil datanya dari Tubes Statistika yang spesifiknya itu di usia. Selanjutnya kita menggunakan kode-kode untuk menamainya, mewarnainya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari histogram. Di sini ada scatter plot yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada scatter plot dari RT, yaitu di sini grafik ini akan memvisualisasikan hubungan antara dua usia, yaitu sumbu X usia dan sumbu Y ada RT pada dataset. Titik-titik dalam grafik berwarna biru dan menggunakan simbol yang solid, yaitu kodenya 20. Untuk ada scatter plot RW, yaitu sama seperti RT, di grafik ini juga memvisualisasikan hubungan antara dua usia sumbu X dan sumbu Y-nya adalah RW pada dataset. Titik-titik dalam grafik berwarna biru dan menggunakan simbolnya yang sama juga kayak RT, yaitu 20. Next. Oke, untuk korelasi yaitu yang pertama ada data korelasi antara variabel usia dan RT, yaitu hasilnya tuh 0,09502144. Nah, yaitu menunjuk masih RT. Nah, itu tuh menunjukkan hubungan linearnya tuh sangat lemah atau hampir tidak ada. Next. Nah, selanjutnya tuh ada korelasi RW. Nah, di sini tuh ada variabel usia dan RW dengan hasil minus 0,00652385. Nah, di sini tuh menunjukkan hubungan linearnya tuh yang sangat lemah atau tidak signifikan dengan arah negatif. Jadi untuk kesimpulan dua korelasinya itu tidak ada hubungan linear yang berarti antara usia dengan RT maupun RW. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk box plot.
Kemudian untuk box plot RT dari fungsi utamanya kita memakai ggplot, di mana untuk membuat box plot di grafik R kita menggunakan fungsi ini. Kemudian data yang diambil itu data Toya-Reja. Kemudian ASX itu untuk mendefinisikan fungsinya kolom RT sebagai sumbu X. Kemudian Y usianya itu sebagai sumbu Y. Kemudian warna kotak box plotnya juga akan diisi dengan kode fill sama dengan as faktor RT itu. Nah, kemudian untuk menamainya kita menggunakan lab, di mana namanya nanti box plot usia berdasarkan RT. Di mana sumbu X itu mendefinisikan RT dan Y untuk usia. Next. Sama seperti tadi, tapi untuk yang box plot kedua ini kita menggunakan data RW. Dan untuk temanya kita memilih tema box plot yang minimal. Jadi terlihat pada box plot itu bisa kita lihat terbagi ada kuartil atas, kuartil bawah, kemudian median. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah distribusi, yang dimana dari kedua box plot yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan distribusi yang jika RT sama dengan 1 dan RW sama dengan 1 cenderung condong ke kiri atau negatif, karena lebih banyak data usia yang terkonsentrasi di bagian atas rentang usia. Sebaliknya, jika RT sama dengan 4 dan RW sama dengan 3, memiliki kecenderungan condong ke kanan atau positif karena adanya beberapa nilai tinggi. Distribusi ini menunjukkan bagaimana usia tersebar di setiap kelompok RT dan RW. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.